Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal saham pagi untuk 4 Januari 2022 ya. Dan seperti biasa udah update di Instagram. Biar gampang carinya, langsung aja klik banner yang ada di aplikasi Guru Saham ya. Yang belum download, cari aja di Play Store Guru Saham, harusnya muncul ya. Dan tinggal diklik, lalu diarahkan ke Instagram. Oke, udah muncul ini Selasa 4 Januari. Jadi untuk ODT atau fast atau scalpingnya ada 3 buah ya, DMR, Pura, DGIK, dan seperti biasa ada Invest, BBCA, BBRI. Oke, kita fokusnya di sini aja dulu, di yang fast trade seperti biasa. Tapi sebelumnya kita coba lihat perkembangan ya indeks lah. Kita mau lihat gimana sih pasar saham di Indonesia sekarang, makanya kita lihat ISG dulu. Nah, ini untuk ISG yang dimana sebelumnya kita analisa bahwa dia cenderung turun, tapi ternyata dia berhasil breakout dari resisten yang pernah kita bikin ya. Untuk awal tahun ternyata tinggi apa ya, untuk antusiasnya tinggi ya ternyata untuk awal tahun ya. Bagus lah, intinya naik ya, nggak masalah ya. Masa harga pasarnya lagi bagus ya kita marah-marah ya? Enggak lah ya. Kalau pasarnya bagus ya udah bagus dong, lebih gampang kita cuannya karena pada cenderung naik harganya gitu. Oke, dan sekarang ya ini ISG udah masuk lagi di area-area resisten ya. Mulai hati-hati lagi akan terjadinya sebuah pullback ya. Apakah dia sideways lagi atau di awal tahun ini dia berhasil breakout. Kalau breakout ya kita doainnya breakout ya. Ngapain kita doain dia turun lagi. Kita maunya saham kita naik harganya ya. Ngapain ya kalau kita doain dia turun. Dan yap, jadi kurang lebih seperti itu ISG. Jadi intinya ISG kita wait and see apakah dia pullback. Kalau dia membentuk, intinya kalau dia membentuk seperti inverted hammer seperti ini inverted hammer, terus ada lagi ini hanging man. Nah, ini ya cenderung dia bakal pullback. Tapi ya kalau besok ternyata dia lebih tajam lagi dan berhasil close di atas, nah itu dia potensinya bisa terus naik. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita nggak cuma menebak-nebak aja, bukan wait and see dan macamnya, tapi kita juga melihat nih price actionnya gitu. Kalau dia membentuk close-nya itu membentuk hanging man, inverted hammer, nah itu ya dia cenderung turun gitu, cenderung ya. Dan kalau dia berhasil breakout, dia tutup di atas, nah itu cenderung antusiasnya lebih tinggi lagi, dia bisa lagi naik sampai 7.000 ya. Kita doakan saja, kita tentunya doainnya yang bagus-bagus aja. Ngapain kita doain saham ini turun gitu ya, indeks kita turun, kita doain ini setinggi mungkin ya, portfolio kita juga bakal setinggi mungkin. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka kita lanjut lagi di bahasan saham. Nah, yang pertama itu ada ADMR, kita penamaannya ya bakwan bok tukiem gitu. Enak nggak bakwan bok tukiem? Nah, ADMR ini dia kebetulan baru IPO dan ternyata ya dari IPO-nya juga pembagiannya ya seperti biasa ya, tidak banyak sehingga dia bisa terbang ya. Kalau dia pembagiannya cuma nggak banyak ya terbang harusnya gitu, karena ya barangnya masih ada di bandarnya, si retailnya ya masih dikit-dikit. Jadi gimana retailnya mau nggak bisa ngalahin bandar, barangnya di bandar semua gitu kan ya. Dan kalau kita lihat ADMR, nah ini tab readingnya, ini order booknya kita lihat di sini masih oke untuk ADMR untuk besok. Jadi masih antusiasnya masih tinggi, belum lesu, karena kita lihat di sini antriannya gede banget ya. Ya pasti ini campuran lah ya, ada retailnya, ada bandarnya nyampur di sini semua gitu. Yang penting gede lah intinya. Bandarnya naruh di sini ya, dia berharap dia bisa naik dulu. Ya pasti bakal ada potensi diguyur pastinya lah ya. Udah naik tinggi ya nanti bandarnya taking profit. Nah, tinggal kitanya aja yang bisa memanfaatkan nih scalping. Jangan tunggu sampai diguyur dulu baru kita jualan. Jangan seperti itu. Ya, bisa-bisanya kita gulung tikar. Nah, dimana kalau udah harganya naik gitu ya udah, kita sebagai kalau mau niatnya mau scalping dan saham-saham seperti ini ya udah gitu,
kita bisa taking profit, minimal partial taking profit. Jadi jangan ditahan semuanya. Jadi kapan mau taking profit gitu ya, mau ARB dulu ya nggak mungkin dong. Nah, taking profit misalnya rekan-rekan itu misalnya 30% gitu ya, atau 50% nggak masalah gitu. Jadi kalau turun ya teman-teman nggak rugi gitu, bisa balik modal atau ya untung dikit gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Intinya ya kelemahannya kita sekarang kan kita nggak bisa lihat broker summary ya di real time ya, yaitu kasihan banget sih kenapa ditutup gitu ya. Jadi kita buta selama scalping ya, takutnya ya intinya sih kita nggak tahu ya dia udah distribusi atau nggak secara bertahap si bandarnya. Ini salah satu juga udah masuk MG sebagai buyer yang tinggi banget, bahkan dia net buy, dia bahkan nggak ada sell ini di topnya, dia net buy 241.000 volume bro. Jadi ya kalau udah masuk MG seperti ini, nah ini agak brutal ini HDMR, maka potensinya high risk ya. MG ini ya bisa baja dan nanti bakal guyur gitu ya, dia bakal guyur gede. Ya udah seperti yang saya yang bilang tadi gitu ya. Ya coba ulang deh videonya, saya nggak ngulang-ulang nanti bosan. Oke, jadi seperti itu ADMR. Semoga ya nggak turun, dia tetap arah. Ya kita doakan aja dia terus naik ya. Ngapain kita doain dia turun, tapi kita harus waspada. Itu aja sih intinya. Oke, lalu next kita punya sebentar. Selanjutnya kita punya Pura ya. Cireng kolesterol mematikan. Waduh. Cireng gimana itu ya? Coba kita lihat Pura. Nah, ini Pura. Ini kalau datanya ya, ini lagi ada yang ini juga nih, ya lumayan lah ya untuk Pura. Kalau Pura ini dia juga bagusnya, dia chartnya ya dia tuh lagi uptrend ya, walaupun dia koreksi gitu ya, dia masih di posisi trend ya, dia masih uptrend, jadi ya masih bagus. Jadi kalau kita di saham itu ya kalau bisa kita cari saham yang lagi uptrend ya. Jadi dia cenderung tuh naik gitu ya untuk harganya. Dan di sini kalau dari broker summary-nya, saya sebenarnya nggak ngikutin terlalu ya untuk perjalanan broker summary ini ya. Tapi teman-teman nanti bisa juga ngeceknya di aplikasi Guru Saham. Coba kita lihat deh sambil kita peragain ya. Ini Pura gimana sih hari sebelumnya? Coba ya. Nah, di sini kita bakal gunakan aplikasi Guru Saham ya untuk melihat broker summary di masa lampau. Nah, karena di aplikasi lain seperti Mirai nggak bisa. Nah, makanya teman-teman bisa download aplikasi Guru Saham ya. Caranya kita ambil broker summary, kita ambil Pura, terus tanggalnya ya sebelum tanggal 4 kan terbuka, tanggal 3 itu bukanya tanggal 30 ya. Jadi 30 ini saya udah setting tadi 30 dan 30 Desember, terus jenisnya semua, pasarnya juga semua jenis kita temukan. Nah, ini muncul nih broker summary pada tanggal 30 gitu ya. Ini kalau pakai aplikasi Mirai atau Philip nggak bisa nih kayak gini, makanya download aplikasi Guru Saham ya. Dan kalau kita bisa lihat di sini, ini untuk 30 ternyata HD ya. Mungkin sebelumnya juga HD di sini main ya. Saya nggak terlalu ngikutin, tapi intinya untuk scalping ya masih bisa diperhitungkan ya untuk Pura. Di sini untuk HD dia buy lotnya 478, lalu juga untuk sell-nya 408. Nah, ini masih net buy. Masih belum ada kayak yang distribusi gede. Dia juga net buy ini di sini ya untuk HD gitu ya. Dan sekarang dia net buy-nya bahkan sampai 300.000 kalau kita lihat ya sebelumnya. Tuh dia sampai 300 ribuan untuk net buy-nya. Dan di sini juga ini juga campur ya, pasti ada retail, ada si bandarnya juga. Jadi ya, tapi ya oke lah ya daripada ini kurus-kurus keriting. Ini bisa jadi acuan kita bahwa di sini masih ada antusiasnya di Pura. Nah, jadi seperti itu aja sih. Intinya kalau udah pergi semua, udah lesu semua ya udah tinggalin. Jadi jangan sampai kita itu kayak cinta ke sebuah saham. Kita nggak perlu cintanya, kita ya udah kita cuan aja sebagai trader. Jadi ya jangan baper ya kalau lagi nge-trade gitu ya.
Ya kurang lebih seperti itu untuk pura. Oh ya, di sini juga ya Williamnya juga ada muncul nih dari sinyal Williams rasio untuk buy. Yang mudah-mudahan aja dia bisa naik ya. Itu aja sih untuk pura. Lalu selanjutnya kita punya DGIK WNS3 Inside Up. Nah, ini seperti apa nih? Nah, untuk DGIK di sini lumayan bagus untuk ininya, untuk tap reading, untuk tap readingnya, dimana untuk beatnya lumayan ada ya, ada antusias lah ya, ada pancingan juga gitu ya. Untuk penutupannya di 199 lumayan tinggi, dimana juga progress summary-nya nggak terlalu oke banget, nggak terlalu mencolok ya. Di sini ada PD yang net buy-nya itu sekitar ya 32 ribuan, dia net buy 30 ribuan dan lain-lain ya, nggak terlalu mencolok untuk progress summary-nya. Kalau kita lihat chart, di chartnya juga di sini kan kita tadi WNS 3 inside up ya, dimana itu maksudnya ketika terjadi bullish harami dia itu cenderung naik ya. Nah, ketika dia naik itu membentuk namanya formasi 3 inside up. Dan di sini dia juga berada di area support. Nah, ini juga yang membuat ini masuk di watchlist kita ya. Dimana kalau support nih enak banget. Kalau udah turun ya udah kita cut loss aja. Mau dia naik lagi setelah turun ya udah, itu nggak kita ngurusin. Yang penting kita trade-nya seperti itu. Dimana kalau kita cut loss ketika di bawah support ya paling berapa sih kerugian kita gitu ya. Dimana target kita kan udah tinggi ya, rasio kita tuh tinggi. Dimana kita keuntungannya ya kurang lebih ada di 200, di atas 220. Kalau cut loss-nya ya di bawah sekitar 180 itu kita udah cut loss aja gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh ya, kalau segitu berarti rasionya hampir sama ya. Jadi sebenarnya kalau kita cek ulang, saya sebenarnya belum cek banget ya. Bentar. Coba kita cek di pakai horizontal. Nah, kalau dari saya sendiri sebenarnya kalau udah di 189-an itu ya, 189 itu udah, kalau dia close di 189 ya, dia close di bawah atau sama 189 ya udah, itu cut loss saja. Sedangkan target kita ya sampai di 234 lah ya, di 234. Ini 234-an untuk high yang ada di sini. Namun pastinya sebelum mencapai target itu ya kita udah parsial duluan untuk mengamankan seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Atau sebenarnya nggak perlu, untuk Carlos nggak perlu sampai nunggu di 189 sebenarnya rekan-rekan. Kalau mau juga boleh. Tapi intinya kalau dia nggak berhasil naik ya untuk DGIK dan dia malah turun, tapi turunnya itu close-nya di bawah open yang ada di candle sebelumnya, itu udah kalau saya sarankan CL aja, itu udah nggak bagus gitu ya. Udah, walaupun dia bisa aja naik, tapi ya saya sarankan ya nggak usah aja ngikutin lagi, cari aja saham lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk DGIK. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga mendapatkan pengetahuan baru bagi rekan-rekan semua. Ya mungkin bertanya bisa di komentar. Ya semoga bisa untung ya di tahun 2022 ini. Dan yang udah untung tetap waspada, jangan gegabah, jangan besar kepala, jangan jangan sombong lah intinya. Terus kalau yang masih rugi, jangan menyerah, karena sebelum berhenti itu kita belum gagal gitu. Asalkan kita terus pakai manajemen risiko, jangan malah kita udah kayak gadai ini, gadai itu, hutang sini, hutang situ hanya untuk mendapatkan kerugian. Jangan seperti itu, jangan risknya kita tentuin. Misalnya kita punya uang dingin, kita coba belajar gitu. Jadi dimana kalau uang dinginnya itu habis, ya udah kita nggak ada masalah akan hal itu. Karena uang kita udah ada untuk kebutuhan kehidupan kita dan lain-lainnya gitu. Nah, kayaknya seperti itu. Intinya ya, tentunya kalau kita dapatkan duit dingin ya berarti kita kan harus kerja ya. Harus kerja, punya usaha. Maka dari itu saran saya, pada yang pemula, saya sarankan jangan coba-coba jadi full time trader ya. Jangan kemakan bahasan influencer gitu ya. Ya mungkin ada ya yang beruntung, yang untung ya, tapi kan
ya gimana ya, itu kan 1 banding berapa gitu ya, atau 1 banding 1000 dan lain-lain. Bisa aja kita nggak rezekinya nggak sama gitu. Makanya ya daripada kita melakukan kebodohan, makanya kita ya pandai-pandai lah untuk mengamankan risiko itu. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share video ini. Terima kasih.